Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Safianto Marsono, NIM 2019 030023, ingin mempresentasikan rangkuman tugas makalah mata kuliah biologi mikrobiologi yang berjudul Prinsip Mikrobiologi Pangan. Latar belakang: mikroba dapat hidup dan berkembang biak di dalam berbagai jenis makanan karena dalam makanan terdapat bahan-bahan organik dan anorganik yang dibutuhkan untuk kehidupan mikroba. Bahan-bahan organik tersebut tersedia di dalam makanan. Mengenai jenis dan banyaknya sangat bervariasi. Untuk setiap makanan, pada makanan tertentu jenis dan banyaknya bahan-bahan organik dan anorganik tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga mikroba dapat tumbuh secara optimal. Trihendrokesowo et al. 1989. Bakteri juga dapat dibedakan melalui teknik pewarnaan gram. Teknik pewarnaan gram tersebut dapat menghasilkan warna merah dan ungu. Bakteri gram negatif ditandai dengan pewarnaan ungu, sedangkan yang positif berwarna merah. Dawet 2005. Mikroba bisa saja terdapat pada bahan pangan yang banyak mengandung nutrien, misal bahan pangan yang berasal dari udang atau ikan, yang sangat mudah terkontaminasi bakteri. Sebenarnya daging ikan atau udang hasil laut maupun hasil tambak sebenarnya masih bersih, asalkan tidak tercemar oleh lingkungan sekitar, sehingga bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Tercemarnya daging ikan dan udang pada saat proses pengolahan biasanya berasal dari karyawan, air, es, peralatan, atau ruang proses yang tidak steril. Hartono 2012. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan mikrobiologi? 2. Apakah yang dimaksud dengan mikrobiologi pangan? 3. Apakah faktor yang menyebabkan timbulnya mikroorganisme pada pangan? Tujuan. 1. Mahasiswa mampu memahami yang dimaksud dengan mikrobiologi. 2. Mahasiswa mampu memahami yang dimaksud dengan mikrobiologi pangan. 3. Mahasiswa mampu memahami faktor yang menyebabkan timbulnya mikroorganisme. Tinjauan pustaka. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya mikros yang berarti kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya kata atau ilmu. Mikrobiologi merupakan suatu istilah luas yang berarti studi tentang mikroorganisme, yaitu organisme hidup yang terlalu kecil untuk dapat bisa dilihat dengan mata telanjang dan biasanya bersel tunggal. Budianto 2002 1. Mikrobiologi dalam konteks pembagian ilmu modern mencakup studi tentang bakteri, bakteriologi, jamur atau mikrobiologi, dan virus virologi. Budianto 2002 1. Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme dalam rantai produksi pangan, baik yang menguntungkan maupun merugikan seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Sopandi dan Wardah 2014. 2. Rantai produksi pangan yang dimaksud di atas adalah sejak pemanenan, penangkapan, penyembelihan, penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, penghidangan, hingga pangan siap dikonsumsi. Bidang mikrobiologi pangan sebelum tahun 1970 dikenal sebagai suatu aplikasi ilmu yang terlibat dalam kontrol kualitas mikrobiologi pangan. Bidang mikrobiologi pangan tidak hanya menyangkut aspek mikrobiologi kerusakan, penyakit bawaan, dan kontrol efektif pengolahan pangan, tetapi juga menyangkut informasi dasar ekologi, fisiologi, metabolisme, dan genetika mikroba. Sopandi dan Wardah 2014 2. Bakteri adalah organisme uniseluler yang umumnya mempunyai ukuran 0,5 sampai 1 sampai 2 sampai 10 mm dan mempunyai 3 bentuk morfologi, yaitu bulat, poci, batang atau bacili, dan kurva atau koma. Bakteri dapat membentuk gerombol dan rantai 2 atau lebih atau tetrad. Bakteri dapat motil atau non-motil. Materi sitoplasma diselimuti dinding sel pada permukaan dan membran bawah dinding. Nutrisi dan bentuk molekul atau ion
transportasi dari lingkungan melalui membran atau mengandung komponen energi dengan beberapa mekanisme spesifik. Sopandi dan Wardah 2014-2021. Beberapa kelompok bakteri dikenal dan dapat memberi manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Terlepas dari bakteri dapat memberikan manfaat di berbagai bidang, banyak jenis bakteri yang justru menjadi agen penyebab infeksi dan penyakit atau bersifat patogen. Menurut Supardi dan Sukatmo 1999, kehadiran bakteri dalam hal pangan juga merupakan penyebab terjadinya kerugian seperti mengubah bau, rasa, dan warna yang tidak dikehendaki, menurunkan berat atau volume, menurunkan nilai gizi atau nutrisi, mengubah bentuk dan susunan senyawa, dan menghasilkan toksin atau senyawa racun yang membahayakan. Adanya pengaruh selektif terhadap jumlah dan jenis mikroorganisme awal yang terdapat pada makanan dapat mempengaruhi populasi mikroorganisme yang terdapat pada setiap makanan, baik jumlah maupun jenisnya. Berbagai pengaruh selektif menyebabkan satu atau beberapa jenis mikroorganisme mungkin menjadi dominan dibanding dengan jenis mikroorganisme lain. Suatu kelompok mikroorganisme yang terdapat dalam suatu pangan dapat tumbuh subur, tetap dominan, atau mati setengah, bergantung pada beberapa faktor penyebab. Suatu mikroorganisme dikatakan dominan apabila keadaan mikroorganisme tersebut tidak mati dan juga tidak dapat tumbuh karena tidak melakukan metabolisme. Menurut Supandi dan Wardah 2014-82, berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam pangan ditentukan oleh karakteristik fisika kimia pangan atau faktor intrinsik, kondisi lingkungan penyimpanan, atau faktor ekstrinsik, dan karakteristik interaksi antar mikroorganisme atau faktor implisit dan faktor pengolahan pangan. Bakteri dari genus Salmonella merupakan bakteri penyebab infeksi. Jika tertelan dan masuk dalam tubuh menimbulkan gejala yang disebut salmonellosis. Bakteri ini menginvasi jaringan tubuh, tumbuh, dan berkembang biak, dan menimbulkan gejala-gejala spesifik pada host pest. Secara resmi, letusan yang disebabkan oleh Salmonella di Indonesia belum banyak dilaporkan. Letusan Salmonellosis telah banyak dilaporkan di negara maju seperti Amerika Serikat, walaupun persentase jumlah yang dilaporkan masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan wabah sebenarnya. Supardi dan Sukatmo 1999-157. Salmonella hidup secara aerobik fakultatif. Bakteri ini tidak dapat berkompetisi secara baik dengan mikroba-mikroba yang umum terdapat dalam makanan. Pertumbuhannya sangat terhambat dengan adanya bakteri-bakteri lain. Bakteri yang termasuk dalam genus Salmonella tidak dapat dibedakan hanya dari sifat-sifat biokimia dan morfologinya. Salmonella dapat ditemukan pada saluran gastrointestinal hewan liar atau ternak termasuk puyuh, katak, dan serangga. Bakteri ini juga dapat diisolasi dari tanah, air, dan material feses. Sel Salmonella yang terkontaminasi akan menginvasi mukosa usus halus, tumbuh dalam sel epitel, dan menghasilkan toksin yang menyebabkan reaksi inflamasi serta akumulasi cairan dalam usus halus. Pertumbuhan bakteri dan produksi enteroksin berkaitan langsung dengan sekresi cairan dan elektrolit. Sopandi dan Wardah 2014-402. Gejala salmonellosis akan tampak setelah mengkonsumsi sel bakteri dalam waktu 8-42 jam dan secara umum dalam waktu 24 hingga 36 jam. Individu yang telah sembuh dapat menjadi pembawa selama beberapa bulan. Gejala umum salmonellosis adalah kram perut, diare, mual, muntah, kedinginan, demam, dan gangguan saraf. Kematian dapat terjadi utamanya pada bayi, orang usia lanjut,
dan orang yang sedang menderita sakit. Sopandi dan Wardah 2014, 403. Kesimpulan dari kesimpulan makalah ini diketahui bahwa mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan makhluk yang bersifat mikroskopik dan yang disebut mikroba. Mikroba yang umumnya dijumpai pada makanan atau bahan makanan adalah kapang, kamir, dan bakteri. Mikroba terdapat di mana-mana, misalnya di dalam air, tanah, udara, tanaman, hewan, dan manusia. Mikroba dapat masuk ke dalam pangan melalui berbagai cara, misalnya melalui air, melalui tanah, melalui debu dan udara, melalui hewan dan manusia. Dalam teknologi pangan, mikrobiologi merupakan ilmu yang sangat penting karena berhubungan dengan kerusakan atau kebusukan bahan pangan, pengaweten makanan, sanitasi, pengawasan mutu makanan, dan fermentasi makanan. Pertumbuhan mikroba pada pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik yang merugikan maupun menguntungkan. Dengan mengetahui sifat-sifat mikroba pada pangan, kita dapat mengatur kondisi sedemikian rupa sehingga pertumbuhan mikroba yang merugikan dapat dicegah dan mikroba yang menguntungkan dirangsang pertumbuhannya. Berikut merupakan daftar pustaka dari makalah yang saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.